Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa dengan saya Husnil Kirom, guru PPKN di SMK PGRI 1 Palembang, khusus mengajar di kelas 12 PH1 dan PH2. Terlebih dahulu, Pak ucapkan selamat kepada anak-anak yang sudah naik kelas ya, di kelas 12, sebuah prestasi atau keberhasilan bagi anak-anak. Berkat usaha dan kerja keras anak-anak. Patut bersyukur dan patut kita banggakan atau menjadi kebanggaan bagi kita. Anak-anak, langsung saja ini petunjuk PJJ daring kita untuk pembelajaran PPKN. Intinya anak-anak harus berpakaian seragam, kemudian menyiapkan segala sesuatu dalam pembelajaran, terutama HP, Android, atau smartphone atau laptop. Kemudian mengikuti pembelajaran sesuai dengan jadwal dan mengikuti penilaian sesuai dengan yang sudah disampaikan di WA Group. Anak-anak, untuk media yang digunakan atau sarana, kita akan memaksimalkan Google, baik Google Drive, Google Meeting, Google Classroom, Google Slide, Google Dokumen, Google Form, dan sebagainya untuk penilaian. Semuanya akan kita maksimalkan juga dikombinasi dengan media-media yang lain. Pertama, nanti anak-anak silahkan rajin-rajin membuka YouTube channel Husnil Kiram, kemudian weblog Pejuang Pendidikan. Nah, Pak berharap walaupun kita belajar jarak jauh, tapi semangat belajar daring itu tidak akan putus begitu ya. Dan anak-anak dapat melaksanakan petunjuk pembelajaran ini dengan baik. Demikian untuk petunjuk pembelajaran. Kemudian Pak menunjukkan ini adalah buku teks wajib dari Kemendikbud revisi 2018, buku teks PPKN maksudnya ya. Nah, itu wajib, yang ini ada di sekolah kita untuk buku pengayaannya, buku PPKN Yudhistira. Nanti kalau normal silahkan pinjam di perpustakaan dengan Ibu Lia atau yang menjadi petugasnya. Ini untuk buku Erlangga, buku pengayaan yang kedua. Anak-anak, Pak langsung saja menyampaikan materi untuk pertemuan yang pertama ini. Sebelum menyampaikan materi, Pak ingatkan bahwa di semester 1 ini kita akan belajar dalam 4 bab. Akan belajar dalam 4 bab ya. 4 bab itu mudah-mudahan bisa terselesaikan walaupun kita belajar di masa pandemi melalui daring. Nah, setelah Pak menyampaikan materi, nanti akan Pak sampaikan bagaimana kita memaksimalkan penggunaan Google Classroom. Anak-anak, materi pagi ini adalah bab 1 pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban menurut nilai-nilai Pancasila. Nanti bab 2, bab 3, dan bab 4 akan Pak sampaikan juga. Nah, mari kita masuk ke materi bab 1, apa saja isi dari materi tersebut. Yang pertama, dari materi pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban menurut nilai-nilai Pancasila, sub A, hak dan kewajiban warga negara Indonesia, dan sebaliknya hak dan kewajiban negara juga. Kemudian sub bahasan yang B, hak dan kewajiban warga negara dalam nilai-nilai Pancasila. Kemudian yang ketiga, kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban. Yang keempat, penanganan kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Pada pertemuan pertama ini kita akan fokus pada hak dan kewajiban warga negara Indonesia dan hak dan kewajiban negara terhadap warga negara. Baik anak-anak, Pak lanjutkan. Ini tujuan pembelajaran secara umum. Jadi untuk pertemuan pertama ini Pak fokus pada memahamkan materi. Jadi tujuan pembelajaran kita adalah kalian dapat memahami pengertian hak dan kewajiban, lalu memahami juga hak warga negara terhadap negara dan hak negara terhadap warga negara. Nah, untuk pertemuan berikutnya, anak-anak akan mampu untuk menjelaskan apa saja yang menjadi hak dan kewajiban warga negara terhadap negara terkait dengan nilai-nilai Pancasila. Pertama, hak dan kewajiban warga negara Indonesia. Jadi anak-anak, antara hak dan kewajiban ini bagaikan dua sisi koin uang begitu ya. Di kedua sisi bolak-baliknya itu saling berkaitan. Di mana ada hak, di situ pasti akan
menempel kewajiban atau akan ada kewajiban yang harus dilaksanakan. Apa itu hak? Hak adalah sesuatu yang menjadi kepemilikan, kepunyaan, atau kemutlakan kita sebagai individu atau sebagai perseorangan dalam kehidupan bernegara. Contoh, makan. Kan itu hak kita. Siapa yang kita tuntut? Ya kalau di rumah ya orang tua ya, atau yang kita minta untuk menyiapkan orang tua. Tapi dalam kehidupan bernegara, maka hak untuk makannya warga negara itu disiapkan oleh negara. Nah, satu. Jadi kita ulangi lagi, hak adalah sesuatu yang menjadi kepemilikan, kepunyaan atau mutlak dari warga negara atau individu. Kemudian hak negara. Kalau hak negara kebalikan dari hak warga negara tadi. Yang kedua, pengertian dari kewajiban. Kewajiban adalah sesuatu yang harus dilaksanakan atau wajib gitu ya, ditunaikan. Misalnya, sudah makan, kalau di rumah kewajiban kita apa? Harusnya kita membersihkan piring atau membersihkan bekas makan yang sudah kita gunakan dan sebagainya ya. Itu bagian dari kewajiban. Sama halnya dengan kewajiban dalam kehidupan bernegara. Kalau misalnya negara sudah menyiapkan kita untuk sandang pangan begitu ya, maka kita juga harus melaksanakan kewajiban dengan tetap menjaga agar tidak terjadi pemborosan, tidak monopoli, dan tidak juga melepaskan yang menjadi hak dari negara. Berikutnya kita ke hak dan kewajiban warga negara terhadap negara. Ini sebenarnya diatur dalam Undang-Undang Dasar. Apa yang menjadi hak warga negara sebenarnya menjadi kewajiban negara. Begitupun sebaliknya, apa yang menjadi hak dari negara nanti akan menjadi kewajiban warga negara. Apa saja hak warga negara? Yang pertama, hak dalam kesamaan kedudukan di hadapan hukum dan pemerintahan. Yang kedua, hak atas pekerjaan. Kemudian yang ketiga, hak berpendapat. Yang keempat, merdeka atau hak dalam memeluk agama. Yang berikutnya, hak dalam membela negara, kemudian mengembangkan kebudayaan nasional, hak atas kesejahteraan sosial, dan hak mendapat keadilan sosial. Ini menjadi hak warga negara. Lalu dari hak warga negara ini muncul kewajiban. Kalau kita sudah mendapatkan semua hak ini, ya, atau memiliki semua hak ini, maka kita juga harus melaksanakan kewajiban. Apa saja kewajiban kita kalau kita punya hak dalam kesamaan kedudukan di hadapan hukum dan pemerintahan? Maka kewajiban kita adalah mentaati hukum dan pemerintahan. Misalnya jalan raya sudah dibuat mulus, bagus, dengan tanda lalu lintas dan perlengkapan lainnya, maka kewajiban kita mentaati dengan berkendara sesuai dengan aturan. Mulai dari kalau berkendara motor menggunakan helm, kemudian lengkap ya yang ada di dalam kendaraan tersebut, termasuk sopian dan plat motor gitu. Kemudian kewajiban membela negara, kewajiban menghormati HAM, kewajiban dalam usaha pertahanan keamanan negara. Ini menjadi kewajiban warga negara yang mudah untuk kita ucapkan tetapi sulit untuk kita laksanakan. Yang berikutnya adalah hak dan kewajiban negara terhadap warga negara. Apa saja yang menjadi hak dan kewajiban negara terhadap warga negara? Maka yang pertama adalah negara atau pemerintah punya hak untuk menciptakan peraturan dan undang-undang. Jadi apapun yang dikeluarkan oleh negara dalam bentuk peraturan itu memang menjadi hak negara atau pemerintah, walaupun dalam perancangannya juga melibatkan rakyat. Dalam hal ini adalah perwakilan rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Dewan Perwakilan Daerah ya kalau tergabung dalam MPR. Berikutnya melakukan monopoli. Melakukan monopoli ini positif, artinya sumber daya yang ada di dalam suatu negara itu memang dikuasai oleh negara, tetapi penggunaannya untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat, bukan untuk kemakmuran negara atau kemakmuran pemerintah gitu ya, dalam tanda petik oknumnya ya. Kemudian hak negara untuk dibela. Yang terakhir, hak negara untuk ditaati.
Dalam hal untuk dibela ada upaya pembelaan negara, hak untuk ditaati dalam hukum dan pemerintahan, salah satunya kita harus mentaati apa yang berlaku dalam kehidupan, ya di dalam masyarakat terutama ya, dan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kemudian kewajiban negara atau pemerintah, kalau tadi ada hak, maka negara punya kewajiban. Nah, kewajiban ini termaktub dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, terutama di dalam pasal 4 atau kata lainnya adalah tujuan nasional. Jadi, apa yang menjadi tujuan nasional bangsa Indonesia sejatinya adalah kewajiban dari negara atau pemerintah. Mulai dari melindungi segenap bangsa Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, sampai pada keadilan sosial. Nah, Pak garis bawahi pada mencerdaskan kehidupan bangsa. Walaupun kondisi kita sekarang sedang pandemi dengan keterbatasan, tetapi pendidikan harus tetap dilaksanakan. Contohnya dalam pembelajaran daring ini, sesuai dengan kemampuan tentunya. Baik anak-anak, satu lagi materi kita, hak dan kewajiban warga negara, ini menurut pendapat ahli atau menurut pendapat pakar begitu ya. Yang pertama, hak negara terhadap warga negara. Apa hak dari negara terhadap warga negara? Negara punya hak untuk ditaati secara hukum. Apa contohnya? Contoh, dalam kita berkendara tadi, kalau negara sudah menyiapkan fasilitas, maka kita harus menjaga dan merawat fasilitas berkendara tersebut, jalan raya, kemudian petunjuk lalu lintas, dan aturan dalam berlalu lintas gitu ya. Kemudian hak negara untuk dibela, hak negara untuk dibela ini salah satunya kita harus menunjukkan rasa nasionalisme atau patriotisme kita ketika negara membutuhkan, bukan hanya dalam insidental saja, tapi memang diniatkan dalam hati, termasuk cinta terhadap negara gitu ya, atau cinta produk Indonesia. Kemudian hak negara untuk menguasai bumi, air, dan kekayaan untuk kepentingan rakyat. Nah, ini juga menjadi hak negara. Di dalam pasal 33 nanti kita akan kaji ya di subbahasan berikutnya, bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya memang itu menjadi hak negara untuk menguasai, tetapi penggunaannya sekali lagi saya sampaikan untuk kemakmuran rakyat. Lalu ada kewajiban negara terhadap warga negara. Kewajiban negara ini pertama harus menciptakan atau menjamin sistem hukum yang adil. Jadi hukum di Indonesia itu memang harus ditegakkan gitu ya. Hukum menjadi panglima. Tidak boleh tebang pilih atau pilih kasih bahasa kita. Jadi kalau misalnya memang salah harus ditegakkan. Apakah rakyat jelata maupun raja, istilahnya apakah rakyat jelata atau penguasa atau orang miskin, orang kaya, sama. Dalam hukum kita sama. Kemudian kewajiban negara untuk menjamin hak asasi manusia atau hak asasi warga negara. Ini sudah Pak ungkap tadi. Kewajiban negara untuk mengembangkan sistem pendidikan nasional untuk rakyat. Nah, ini kewajiban negara. Jadi, untuk kita mendapat pendidikan dan pembelajaran seperti hari ini adalah kewajiban negara. Di mana negara hadir? Negara hadir saat kita membutuhkan. Misalnya, kita terkendala dalam belajar daring, maka negara harusnya mengatasi dengan menyiapkan atau dengan memfokuskan pada penyiapan aplikasi, jaringan, dan sebagainya yang bisa diakses dan memudahkan bagi kita semuanya, baik guru maupun siswa. Kemudian kewajiban negara memberikan jaminan sosial. Jaminan sosial ini bantuan dan sebagainya kepada kita. Kewajiban negara memberikan kebebasan beribadah. Ini menjadi vital karena akhir-akhir ini memang selalu dibenturkan antara agama dan negara. Padahal agama dan negara itu dalam konsep negara Indonesia itu saling membutuhkan dan saling melengkapi. Ajaran dan kepercayaan itu memang ada campur tangan negara, tetapi negara memberikan kebebasan kepada rakyat atau warga negara. Demikian penyampaian materi yang bisa Pak sampaikan. Ini adalah untuk materi pertemuan yang kedua nanti. Bahasanya hak dan kewajiban warga negara dalam nilai-nilai Pancasila, mulai dari nilai dasar, ada nilai religius sampai nilai keadilan gitu ya.
nanti akan kita pelajari juga hak dan kewajiban dalam nilai